Melihat cherry blossom di negeri matahari terbit. Selamat datang di Ruang Rindu Podcast. Rinduku memberikan referensi buatmu yang mendengarkannya. Ketika mendengar kata cherry blossom, akan teringat negeri matahari terbit. Apalagi kalau bukan Jepang. Melihat bunga sakura di musim semi menjadi sebuah impian bagi sebagian orang. Dan salah satunya adalah aku. Aku pikir mimpi itu sebatas sebuah keinginan atau hayalan saja. Namun mimpi itu benar-benar terwujud. Aku bisa melihat sakura secara langsung di musim semi 2018. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, izinkan aku untuk menyapa kalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama, podcast cerita kuliah hadir kembali dengan membawakan sebuah topik yang banyak di-request oleh teman-temanku. Mereka ingin tahu mengenai perjalananku di negeri sakura. Berawal dari sebuah mimpi, aku mencoba berdiskusi dengan dosen pembimbingku. Aku menyampaikan mimpiku untuk mengikuti international conference di luar negeri. Di akhir dari diskusi, aku memperoleh informasi mengenai international conference di Jepang. Usai bimbingan, aku langsung mengunjungi website mengenai international conference tersebut. Aku mencatat timeline, topik, dan guideline paper tersebut. Jepang. Keputusanku memilih Jepang sebagai negara yang aku kunjungi. Aku harus siap untuk melakukan banyak persiapan. Aku langsung menyelesaikan paper sesuai subtopik yang aku pilih. Setelah selesai menulis paper, aku segera submit. Biasanya, setelah kita submit, kita akan memperoleh notifikasi melalui email. Sebulan kemudian, aku memperoleh notifikasi bahwa paperku accepted. Aku pun segera mencatat deadline untuk payment registrasi. Payment yang aku bayar waktu itu sekitar 450 USD. Berhubung tidak memiliki credit card, akhirnya aku meminta bantuan kepada teman yang sedang studi di Hong Kong. Begitu banyak persiapan lain yang harus aku persiapkan, seperti pembelian tiket pulang dan pergi, booking apartemen, paspor, visa, dan lain-lain. Selain dokumen, aku juga harus menambah pengetahuan aku tentang Jepang, seperti rute perjalanan, sehingga harus menyiapkan itinerary yang tepat. Aku juga harus memahami bagaimana peraturan yang ada di Jepang. Ada hal kecil berawal dari sesuatu yang kecil, yaitu mengenai bagaimana perbedaan antara toilet di Jepang dan di Indonesia. Itu sangat signifikan sekali. Makanya kita harus belajar tentang banyak hal yang ada di Jepang sebelum kita berkunjung. Di akhir bulan Maret dini hari, aku berangkat ke airport. Saat check-in dan pemeriksaan di bagian imigrasi, rasanya itu masih seperti mimpi. Aku mencoba untuk mencubit pipiku. Ternyata ini nyata, bukan sebuah mimpi. Biasanya saat penerbangan domestik di saat pagi, aku sering tidur. Namun tidak dengan penerbangan internasional pertamaku. Aku melihat bagaimana indahnya sunrise menyaksikan kepergianku. Ya,
kepergianku mewujudkan mimpiku. Aku juga melihat air mata bahagia yang menetes di pipi salah satu rekanku. Aku kira dia takut. Ternyata ia terharu, bahagia karena penerbangan pertamanya langsung penerbangan internasional. Aku tiba di Kansai Airport pukul 10 PM waktu setempat. Aku merasakan menginap di Kansai Airport sebelum berjalan menuju apartemen. Rasanya di airport tidak terlalu dingin, namun aku merasa dingin saat keluar dari airport. Di hari kedua di Jepang, aku pergi ke Sakura no Miya. Aku bertemu seluruh peserta International Conference. Aku berjalan menikmati pemandangan sakura bersama peserta asal Pakistan dan Sri Lanka. Di hari yang sama, usai menikmati pemandangan sakura, seluruh peserta menuju International House Osaka. Aku mengikuti rangkaian opening ceremony. Di hari kedua, oral presentation. Aku menyampaikan paperku di depan presenter lain dari berbagai negara. Nervous pasti, tetapi aku berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pada saat oral presentation, aku memperoleh banyak pertanyaan terkait paperku. Aku harus mencerna pelan-pelan setiap pertanyaan, karena presenter yang bertanya rata-rata berasal dari London, sehingga menggunakan British style. Aku mengalami kesulitan untuk bahasa Inggris dengan British style, karena aku terbiasa menggunakan American style. Namun itu bukan masalah bagiku, karena aku dengan cepat memahaminya. Pada akhir presentasiku, ada presenter dari suatu negara yang mengajakku berdiskusi terkait paper yang aku sampaikan. Aku cukup bahagia karena dia memberikan banyak saran mengenai paperku. Di hari berikutnya, aku eksplor beberapa tempat wisata yang ada di Osaka dan Kyoto. Ada beberapa wisata yang aku kunjungi di Osaka dan ada beberapa wisata yang aku kunjungi di Kyoto. Rasanya kalau ingin disampaikan sekarang tidak cukup waktunya, tapi traveling in Japan akan aku sampaikan di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai bertemu ke podcast berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.